Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk ke materi Basic Configuration. Di sini terdapat 6 materi. Yang pertama, konfigurasi hostname, kemudian konfigurasi host, kemudian mendefinisikan IP address pada topologi, konfigurasi IP address router, konfigurasi IP server dan client, kemudian basic remote access. Oke, di sini sudah ada topologi yang akan kita gunakan nanti. Hostname adalah identitas atau nama yang digunakan dalam komputer dalam suatu jaringan. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Di sini terdapat Debian router. Nah, nanti Debian router kita itu kita bisa berikan hostname rtr strip rtr Debian. Kemudian di sini juga ada Debian server. Nah, di sini kita bisa menambahkan dengan SVR1 Debian. Kemudian ada juga Ubuntu server. Nah, kita memberikan hostname atau identitas SVR2 Ubuntu. Kemudian yang terakhir ada client atau Ubuntu desktop. Kita memberikan nama atau hostname-nya client strip Ubuntu. Jadi fungsi hostname itu sendiri ialah untuk identitas atau pengenal dalam suatu jaringan. Jadi hostname sendiri juga akan mempermudah kita dalam memanajemen, atau contohnya jika teman-teman ingin meremote suatu jaringan atau suatu komputer. Oke, jadi secara default Debian ataupun server Debian itu memiliki nama yang sama, yaitu Debian. Nah, nanti jika kita misal ingin coba meremote suatu jaringan, maka kita akan bingung. Misalkan teman-teman ingin meremote router Debian, secara default itu namanya Debian, jadi hanya Debian saja. Nah, di sini kita memiliki dua Debian, yaitu Debian router dan Debian server. Nah, misalkan kita ingin coba meremote sedangkan pada jaringan ini memiliki dua hostname yang sama, nah nanti kita akan bingung sendiri. Yang mana sih router Debian dan yang mana sih server Debian? Oke, kita langsung saja masuk ke prakteknya. Kita cukup buka Debian router, kemudian login. Jika teman-teman perhatikan di sini terdapat tulisan router Debian dan Debian. Router Debian di sini ialah user saya, kemudian Debian ialah hostname saya. Secara default, router Debian atau Debian server yang kita inputkan hostname-nya adalah Debian saja. Dan di sini jika kita coba melihat, kita masuk ke router lebih dahulu. Kita coba hostname CTL. Oke, perhatikan bahwa di sini terdapat static hostname yaitu Debian. Nah, di sini kita akan coba mengganti hostname tersebut dengan cara merubah hostname-nya, yaitu dengan perintah hostname CTL set strip hostname dan nama yang akan kita berikan. Kita coba lihat hostname CTL dan perhatikan bahwa hostname-nya berubah menjadi rtr strip Debian. Tapi jika kita lihat di sini masih router Debian @debian ya. Nah, untuk mengiklannya kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu exit lagi. Nah, di sini jika teman-teman perhatikan untuk loginnya telah berubah ya. Jadi jika sebelumnya itu Debian, sekarang untuk login sudah rtr Debian. Nah, di sini kita bisa masukkan username, kemudian password. Perhatikan di sini namanya sudah berubah atau hostname-nya sudah berubah menjadi rtr strip Debian. Jadi komen hostname CTL set strip hostname itu kita merubah hostname-nya. Oke, lalu saya akan mencobanya juga pada Debian server dan Ubuntu server. Kita masuk ke Debian server terlebih dahulu. Kita masuk ke Debian server, lalu masuk ke root, lalu kita konfigurasi hostname-nya. Kita coba cek. Perhatikan bahwa static hostname-nya merupakan menjadi SVR1 strip Debian. Sama seperti sebelumnya, untuk mengapply kita bisa exit terlebih dahulu, lalu exit lagi. Jika kita coba login, perhatikan bahwa hostname-nya berubah menjadi SVR strip Debian. Oke, kita lanjut ke Ubuntu server. Kita masuk ke Ubuntu servernya, lalu ketikkan sudo su. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa namanya di sini masih Ubuntu ya. Jika kita coba cek hostname CTL, perhatikan bahwa static hostname-nya masih Ubuntu. Oke, kita akan menggantinya dengan perintah hostname CTL set strip hostname. Lalu di sini saya akan kasih nama SVR2 strip Ubuntu.
lalu cek hostname CTL. Kita akan coba memulainya. Kita exit dulu, exit lagi. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi host. Nah, di sini misal kita coba masuk ke router lebih dahulu, lalu kita nano /etc/host. Di sini ada IP yaitu 127.0.0.1, di mana itu adalah localhost atau diri kita sendiri. Di bawahnya juga ada 127.0.1.1. Ini juga localhost, hanya saja ini menggunakan name yaitu anggita.debian.anggita.com. Jadi fungsi dari host itu sendiri ialah kita bisa mengupload IP dengan menggunakan namanya. Jadi misalkan ping debian.anggita.com. Oke, kita bisa keluar dulu. Jadi misalkan kita ping debian.anggita.com. Perhatikan bahwa di sini berhasil. Jadi ping debian.anggita.com itu sama saja ping 127.0.1.1. Atau jika kita coba ping debian, maka dia juga akan berhasil. Nah, nanti kita akan coba merubah hostnya menjadi sama seperti hostnya, yaitu dengan perintah nano/etc/host. Karena hostnya RDR Debian, maka hostnya di sini saya akan ganti ke RDR Debian juga. Lalu ctrls y enter. Kita coba get. Perhatikan bahwa hostnya berubah menjadi rdrdebian.anggita.com RDR Debian. Jadi misal kita ingin ngeping IP 127.0.1.1, kita bisa menggunakan ping RDR Debian saja. Perhatikan bahwa ini juga berhasil ya. Atau kita juga bisa ngeping dengan RDR debian.anggita.com. Dan perhatikan bahwa ini juga berhasil. Jadi itu sama halnya kayak kita ngeping IP 127.0.1.1 ya. Oke, di sini kita akan coba merubah semuanya ya teman-teman. Jadi kita akan coba merubah host pada Debian kita, Debian server dan Ubuntu server. Karena Debian routernya sudah, kita akan coba lanjut ke Debian server. Kita masuk ke router dulu, lalu nano. Kemudian kita ganti hostnya sama dengan hostname. Jadi saya akan kasih svr 1 ctrlx y lalu enter. Kita coba ping. Perhatikan ini bisa ya. Lalu kita lanjut ke yang Ubuntu server. Kita bisa masuk ke router lebih dahulu, lalu masukkan perintah nano /etc/host. Nah, ini kita bisa ganti ya. Kita ganti menjadi svr2 server 2. Jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu ctrlx y dan enter. Kita coba ping. Perhatikan bahwa dia berhasil. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Pada materi kali ini kita akan coba mendefinisikan IP address pada topologi. Jadi kita akan coba membuat atau menambahkan IP address pada gambar topologi sebagai panduan. Oke, kita coba lihat IP pada host OS ini. IP-nya yaitu 192.168.56.1/24. Network Internet, Network and Sharing Center, Change Adapter Setting, VirtualBox Host Only, Details. Nah, ini ya 192.168.561. Dan nanti untuk IP yang mengarah ke router Debian ialah 192.168.56.10/24. Kemudian IP dari router menuju ke arah internal network
ialah 10.10.10.1/24. Kemudian pada server 1 Debian ialah 10.10.10.2/24. Dan pada server 2 Ubuntu adalah 10.10.10.3/24. Kemudian pada klien Ubuntu desktop itu 172.16.1.2/24. Dan dari router ke arah klien Ubuntu ialah 172.16.1.1/24. Dan nanti pada materi berikutnya kita akan coba mengkonfigurasi IP address sesuai masing-masing IP-nya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi IP address router. Sebelumnya di sini kita cek dulu IP address-nya dengan menggunakan command IP address. Perhatikan bahwa di sini kita memiliki 4 interface, yaitu LO atau loopback. Jadi loopback adalah IP di mana semua host OS memiliki yang namanya loopback. Tapi untuk saat ini kita tidak akan membahas loopback. Kemudian yang kedua adalah interface endpost 3. Di endpost 3 atau interface 2 digunakan untuk mengarah ke host OS. Jadi pada router Debian digunakan untuk mengarah ke host OS. Dan nanti kita akan ubah IP-nya menjadi 192.168.56.10. Jika kita lihat kembali, di sini terdapat endpost 8, di mana endpost 8 ialah adapter yang mengarah ke internal network atau server. Jadi di sini kita akan memberikan IP 10.10.10.1. Kemudian di sini ada endpost 9. Endpost 9 adalah yang mengarah ke klien Ubuntu. Oke, kita coba konfigurasi IP-nya. Kita masuk ke router lebih dahulu, lalu command nano. Perhatikan bahwa di sini kita bisa mengganti atau menambahkan IP address yang akan kita gunakan. Nah, sebelumnya jika teman-teman melihat di sini terdapat ifs endpost 3 innet dhcp. Nah, DHCP ini otomatis atau dinamik, di mana nanti IP-nya akan didapat dari host OS. Tapi pada saat ini kita akan menggunakan statik, karena kita akan menambahkan IP pada adapter endpost 3 ini mengarah ke host OS. Jadi IP-nya adalah 192.168.56.10. Di sini kita bisa ganti ke statik. Lalu enter. Oke, di sini kita coba konfigurasi IP-nya menggunakan command address 192. Jadi netmask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita tambahkan gateway. Gateway ini digunakan agar router kita bisa mendapatkan internet. Oke, kita akan coba untuk menambahkan IP menggunakan command ifs endpost 8 init static. Enter. Kemudian kita tambahkan addressnya yaitu 10.10.10.1. Enter. Kemudian netmask-nya. Oke, kita lanjut berikan IP ke klien Ubuntu. Caranya sama seperti tadi, tapi endpost 8-nya kita ganti ke endpost 9. Kita bisa ctrlx, y, lalu enter. Di sini kita coba mengapply-nya. Kemudian kita tulis if up endpost 3. Kemudian if up endpost 8 dan if up endpost 9. Kemudian kita cek IP address-nya. Perhatikan di sini IP-nya sudah ada. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi IP server dan klien. Kita bisa masuk ke router lebih dahulu, lalu nano /btc/network/interfaces.
Lalu DHCP-nya kita ubah ke static, lalu address-nya 10.10.10.2, lalu netmask 255.255.255.0. Untuk gateway-nya kita menggunakan IP router Debian. ctrl-X, Y, enter. Sistem CTL restart networking, if up endpost 3, IP address. Perhatikan bahwa di endpost 3 IP-nya sudah berubah. Oke, kita akan coba mengkonfigurasikan IP pada Ubuntu server. Kita cek IP address-nya. Perhatikan bahwa IP pada endpost 3 belum ada ya teman-teman. Kita bisa sudo nano /edc/netplan/00 lalu tab, maka secara otomatis dia akan terisi. Lalu kita bisa enter, kita masukkan password, lalu DHCP4 nya kita akan dikenuh, lalu enter, lalu kita spasi sampai sejajar dengan DHCP4. Kita ketik addresses -2 lalu kurung kotak, kemudian kita enter, spasi lagi sampai sejajar, kita tulis gateway 4. Gateway-nya yaitu 10.10.10.1, ctrl-X, Y, dan enter. Kita sudo netplan, enter. Jika kita cek IP address, perhatikan bahwa di sini IP endpost 3 sudah berubah menjadi 10.10.10.10.3/24. Kita lanjut ke klien Ubuntu, kita buka Ubuntu desktopnya, lalu klik ini, setting, kita klik tombol pengaturan, klik IPv4, ganti ke manual, kemudian kita ketikkan address-nya, kemudian kita ketik network, kemudian kita ketik gateway-nya. Di sini kita klik apply. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu basic remote access. Pada praktek kali ini kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian. Nah, sebelumnya kita akan coba membahas tentang konsep apa itu remote. Jadi misal dari klien Ubuntu ingin masuk atau meremote ke router Debian, maka yang perlu kita lakukan hanya masuk ke router Debian. Kalian bisa download Putih di aplikasi pencarian, ketik saja download Putih, klik link yang paling atas, dan download Putih, dan kalian bisa pilih Putih yang 64 bit. Sebelum kita ke Putih, kita pastikan dulu bahwa host OS ini bisa ping ke router Debian. Caranya kita bisa buka command prompt, lalu kita ping. Perhatikan bahwa dia berhasil. Kita buka Putih, masukkan IP dari router Debian, lalu kita bisa open saja. Di sini kita coba login. Misal teman-teman ingin konfigurasi IP address, jika kita blok seperti ini maka dia akan otomatis ke copy ya. Dan jika kita klik kanan, maka otomatis akan paste. Jika kita enter, perhatikan bahwa kita memiliki IP yang sama pada router Debian. Sekian pembahasan Pokemon Plus ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.